Kita akan sambut dengan standing yang sangat meriah dari tempatnya masing-masing, dari rumah, dari tempat kerja. Kita sambut Bapak Arya Setiaki, Crown Agency Indonesia. Halo Pak Arya. Mic-nya Pak. Pak Arya, mic-nya. Oke, selamat malam Bu Jube. Ya, Assalamualaikum malam, warahmatullahi wabarakatuh. Semua mitra 3i Network di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Jumpa lagi biasa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita ketemu lagi, sharing, ngobrol. Malam ini saya mau cerita nih ya, mau cerita aja, ngobrol-ngobrol santai ke seluruh mitra 3i tentang kisah saya, ya, true story ya, kisah nyata saya ketika awal menjalankan bisnis 3i Network ini seperti apa. Ya, kebetulan pada waktu itu beberapa hari yang lalu saya melihat kayaknya nih zaman sekarang ini di tahun 2022 ini sama persis kondisinya ketika saya mau bergabung di 3i di tahun 2012. Jadi ketika tahun 2012 itu kondisi saya sedang terpuruk. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, terpuruk karena kasus yang sama seperti halnya sekarang. Sebagai korban skema Ponzi. Jadi 10 tahun yang lalu di tahun 2010 itu juga terjadi kasus yang sama. Marak-maraknya skema Ponzi, banyak orang terpikat untuk bergabung, kemudian menjalankan bisnis Ponzi. Apa sih bisnis Ponzi? Nah, bisnis Ponzi itu adalah sebuah bisnis di mana sebenarnya hasilnya itu bukan dari penjualan produk atau penjualan jasa, tapi hasil ya uang yang mereka dapatkan itu dari member baru. Jadi member baru uangnya dibagikan ke member yang lebih lama. Ini ya, jadi hanya money game, memainkan uang saja, tidak ada bisnisnya sebenarnya. Dulu sih polanya ini investasi. Jadi kita titip investasi, trading forex, nah mendapatkan keuntungan sekian persen ya. Jadi kita ada namanya manajer investasi, kemudian masyarakat nitip uang, nanti setiap minggu akan mendapatkan sekian persen. Ini ya, kemudian tahun 2012 hancur semua, berantakan, sehingga yang namanya skema Ponzi, nitip investasi, trading forex sudah nggak laku. Itu. Nah, salah satu korbannya saya ya, tapi dengan model yang mirip, ya saya juga salah satu korbannya, sehingga waktu itu saya dan teman-teman mempolisikan ownernya dan akhirnya sang owner ini masuk penjara. Lebih kurang berapa tahun ya, sekitar 7 tahun lah vonisnya. Nah, kemudian tapi setelah divonis kan hidup saya harus berjalan. Yang saya hancur apa? Yang pertama adalah nama baik saya. Karena namanya bisnis network adalah bisnis mengajak orang. Ketika saya mengajak orang, saya mempertaruhkan nama baik saya. Nah, kemudian ketika terjadi kekacauan, maka nama baik saya hancur. Yang pertama. Yang kedua, terseret-seret bertanggung jawab. Jadi ketika tanggung jawab seorang leader ya, selain saya sebagai leader, saya juga memiliki tanggung jawab moral tentunya, karena mengajak orang untuk menjalankan sebuah bisnis, artinya ketika terjadi apa-apa, orang larinya ke saya semua. Dan ini mengakibatkan, ya, ketika saya terkena dampaknya, itu punya hutang 300 juta. Di luar itu selain hutang 300 juta, nah di luar itu saya juga punya hutang beberapa kartu kredit. Lumayan banyak lah, mungkin ada 6 atau 7 ya kartu kredit. Ya, ini akibatnya disebabkan oleh skema Ponzi. Makanya saya sudah berpegang teguh. Dari situ saya udah pegang, saya nggak mau jadi korban lagi. Nah, jadi saya mendapatkan sebuah masukan dari guru saya. Ponzi itu kuncinya ada 2 hal. Ketika si culas ketemu si malas, itu kejadian Ponzi. Nah, ketika
ada sebuah peluang bisnis di mana si malas ini nggak usaha-usaha tapi bisa dapat uang, ini berarti punya potensi Ponzi. Ini itu yang pertama, si malas. Yang kedua, si culas. Si culas itu bisa jadi ngerti ini Ponzi bakalan scam, tapi dia memanfaatkan momentum, ya, mencari uang, mencari korban, di mana dia masuk duluan. Yang penting saya dapat duit. Habis itu mau scam nggak apa-apa. Nanti gampang, kalau misalnya terjadi, tinggal saya ngaku sama-sama korban aja. Ini ya, jadi si culas ketemu si malas. Nah, sekarang kondisinya sama. Tahun 2020, 10 tahun kemudian, 2020, lahirlah Ponzi baru. Karena zaman dulu itu nitip trading ke orang, sekarang orang nggak percaya nitip trading ke orang. Nah, polanya dirubah sama orang yang membuat skema Ponzi. Nitipnya ke robot. Jadi nitip duit ke orang nggak percaya, ya sekarang nitip duit ke robot. Ya biar robot yang jalankan. Nanti kalau misalnya dapat hasil, kita dapat bagi hasil. Ada yang 1% sehari, kemudian macam-macam lah. Itu pola baru. Tapi modusnya ya, tapi polanya tetap sama. Siapa? Ketika si culas ketemu si malas. Nah, ketika bisa kita keluar dari masalah ini, dua ini, maka insya Allah kita terhindar dari yang namanya Ponzi. Tidak ada kesuksesan tanpa keringat dan banting tulang. Ini apalagi kalau misalnya Anda Muslim ya, di surat Al-Waqiah dikatakan bahwa golongan kanan itu adalah orang yang sedikit. Ini ya, yaitu orang yang mendapatkan kemuliaan. Ya, termasuk kan bagiannya kemuliaan dunia. Artinya apa? Orang yang sukses itu orang sedikit. Jadi kalau misalnya ada jalan sukses yang mudah, berarti nggak masuk akal. Nggak fitrah namanya. Kalau mau sukses berarti orangnya sedikit, berarti jalannya sulit. Ini yang saya pegang teguh. Ya, jadi kalau ada orang yang menawarkan jalan mudah untuk kaya, itu bohong. Itu bukan jalan fitrah, bukan jalan alami. Kalau kita mau kaya, pasti jalannya sulit. Pasti kita perlu skill, kita perlu kompetensi, kita perlu kerja keras, kita harus membangun tim yang solid agar bisa mendapatkan income yang besar. Ini ya, catat ya, awas. Karena ini akan berulang. Bisa jadi 10 tahun lagi atau 5-10 tahun lagi akan keluar Ponzi yang baru dengan dengan pola yang sama, yaitu pemainnya adalah orang yang culas dan malas, tapi modusnya berbeda lagi. Ya, tinggal kita tandain. Oke, nah kemudian ketika saya sudah sudah ngerti, maka saya mencari yang namanya bisnis yang cocok buat saya. Ini ya, karena yang cocok, otomatis cari yang yang sesuai dengan impian saya. Nah, tahun 2015 saya bergabung di bisnis 3i Network ya. Jadi setelah saya kena Ponzi, setelah saya bangkrut, setelah punya hutang banyak ini, perlu waktu 2 tahun untuk terlunta-lunta. Jadi ngicipi kemiskinan itu lumayan lama ya, 3 tahun. Dari tahun 2012 sampai dengan 2015 itu saya dikejar-kejar debit kolektor, dikejar-kejar ditagih utang gitu selama 3 tahun. Ya lumayan ya. Jadi kalau seminggu 3 kali adalah disamperin ya. Siapa yang udah pernah nih seminggu 3 kali didatangi sama debit kolektor hidupnya ya? Nah, semoga nggak pernah ya, tapi saya alhamdulillah pernah ngicipi ya. Kemudian berikutnya, kondisinya saat saya bergabung di 3i Network ini nggak punya pekerjaan, saya nganggur ya. Kemudian sudah berkeluarga, punya hutang 300 juta, dikejar-kejar dengan debit kolektor. Ini masalah nggak menurut Anda? Ya, masalah nggak? Jadi kalau misalnya Anda sekarang saya king didatangi rentenir. Ya jadi kalau Anda saat ini bergabung di 3i Network dan kondisinya sedang ada masalah, ya berarti sama dengan saya kondisinya saat itu. Nah, bagaimana agar kita bisa
mengatasi masalah. Ini sebuah tips ya, boleh dicatat, penting banget. Ya, ketika saya jalankan bisnis 3i ini, saya jalankan sebuah bisnis baru di mana saya memiliki sebuah masalah yang membayangi bisnis saya. Bagaimana agar bisnis saya ini bisa bertumbuh? Ini karena banyak orang yang jalankan bisnis 3i, tapi tidak bisa memisahkan antara bisnis dengan masalah, akhirnya masalahnya merusak bisnisnya. Jangan sampai. Ya, langkah pertama adalah pisahkan. Pisahkan di otak kita, di mindset kita, masalah itu di kotak tersendiri dan bisnis di kotak sendiri. Jangan dicampur. Ketika Anda memikirkan bisnis, jangan memikirkan masalah. Ya, ketika Anda menjalankan bisnis, jangan tampak Anda bermasalah. Jadi ketika saya jalankan bisnis 3i, ketemu sama orang, wajah saya ini nggak kelihatan punya masalah. Ya, saya bisa kesampingkan masalah saya. Bisa nggak? Punya masalah, bisa kesampingkan. Jangan kelihatan kayak orang susah gitu loh. Ya, karena kita orang mau sukses, tunjukkan postur sukses, tunjukkan visi kita, tunjukkan mindset kita bahwa kita calon orang sukses. Makanya ketika kita jalankan bisnis, kita harus mengeluarkan aura positif. Jangan tunjukkan masalah. Nah, ini jangan sampai nih ada orang, Anda prospek ya, ketika prospek Anda kelihatan punya beban gitu. Ngomong miliaran tapi mukanya ini udah muka kayak dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar kayak tukang kredit gitu ya. Jangan. Jadi ketika Anda jalankan bisnis, ya jalankan secara profesional. Posturnya postur calon orang sukses ya. Senyum, antusias, positif ketika kita berbicara. Ini ya, jadi masalahnya dikesampingkan dulu. Nah, jadi ketika lagi bisnis jangan mikirin masalah. Begitu pula ketika ada datang masalah, jangan mikirin bisnis. Ya, ketika ditagih sama debt collector, ya, ditagih sama penagih, jangan berpikir, wah ini nih, ini bisnis saya ini harus jadi solusi. Gimana caranya utang saya ini bisa cepat? Akhirnya apa? Bisnisnya terbebani hutang. Jangan. Yang ada apa? Nanti Anda stres jalankan bisnisnya. Ya, dipisahin ya. Ketika mikirin masalah, jangan mikirin bisnis. Ketika mikirin bisnis, jalan bisnis, jangan mikirin masalah. Pisahkan antara masalah Anda dan bisnis Anda. Ini yang saya lakukan dulu. Tips yang pertama ya. Pisahkan antara bisnis dan masalah. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya masalahnya berat? Nah, cara menangani masalah, waktu saya dulu diajarkan, masalah itu adalah beban. Jadi kalau misalnya beban ya, ini apa nih? Beban nih, handphone ini beban nih. Dipegang terus, gini berat ya. Gimana cara nanginnya? Ditaruh dulu. Udah ketahuan nih, masalah kalau dipikirin nggak ada solusinya, ditaruh aja dulu. Masalahnya ya, itu ya udah taruh aja. Nanti kalau ada solusi kita akan selesaikan. Nanti kalau misalnya pikirannya fresh kita pikir lagi. Tapi kalau nggak ada solusinya taruh saja. Ya, karena masalah itu adalah beban. Jangan dipegang terus. Dipegang terus membuat kita stres nantinya. Ya, taruh aja. Utang banyak, nggak ada duitnya. Ya sudah, nggak usah dipikirin dulu ya. Orang ada duitnya. Nanti kalau ada duitnya baru dipikirin. Ini dulu ya, prinsip saya. Jadi, pisahkan antara bisnis dengan masalah. Ya, ketika mikirin bisnis, jangan mikirin masalah. Ketika mikirin masalah, jangan mikirin bisnis. Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ketika kita memikirkan masalah, ketika nggak ada solusinya, taruh saja masalahnya. Nggak usah dipikirin. Ya, orang nggak ada duitnya, nggak usah dipikirin. Nah, tapi ketika kita mikirin bisnis, kemudian ada masalah, maksudnya ada tantangan, selesaikan. Kenapa? Karena waktu itu saya punya prinsip. Ya, prinsipnya seperti ini. Kalau saya sukses di bisnis DI, menjadi seorang crown, ya, dengan bonus 300 juta per bulan, masalah saya selesai nggak? Coba jawab ya. Kalau saya sukses di TI dan bonus saya 300 juta per bulan, kira-kira masalah saya selesai nggak? Ya, masalahnya selesai.
Oke ya, jadi daripada saya memikirkan masalah, ya sudah, saya mikirin 3i aja ini. Gimana caranya agar saya cepat jadi crown? Fokus di sini, saya nikmati. Perjalanannya, susah senangnya saya nikmati. Saya waktu itu nggak punya biaya untuk jalankan bisnis secara offline. Untuk ketemu orang saya nggak punya biaya. Tapi saya tidak memikirkan masalah saya. Saya memikirkan ini solusinya gimana? Kalau saya nggak punya biaya, berarti ada media lain. Online, oke, tapi saya nggak ngerti cara menjalankan bisnis secara online. Nggak peduli. Saya dulu waktu pengen bisa berenang, saya nggak mikirin gimana saya bisa berenang dulu, tapi nyemplung dulu, nanti gerak, lama-lama saya bisa berenang. Mungkin sama ya, kalau bisnis online saya berpikir gitu, ya saya nyemplung dulu aja di bisnis online, nyemplung ya lewat Facebook, nanti lama-lama saya juga akan jago. Itu saya berpikirnya seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya mencanangkan waktu itu saya fokus di bisnis online dari hari Minggu sampai dengan hari Jumat, kemudian hari Sabtu 2 jam saya jalankan secara offline. Ini ceritanya ya. Nah, kemudian saya memutuskan seperti itu. Ini yang membuat saya fokus. Pertama, kalau saya jadi crown, masalah saya selesai. Terus ngapain saya pusing-pusing mikirin masalah? Saya fokus jadi crown aja. Setuju nggak? Nah, sekarang saya tanya, ketika Anda menjadi crown, kira-kira masalah Anda selesai nggak? Ayo. Ya, ketika Anda jadi crown, selesai nggak? Kalau selesai, ya sudah. Nggak usah mikirin yang lain ya. Fokus pada satu, fokus pada tujuan, ya. Anda bisa jadi crown. Setuju nggak? Oke, ya tepuk tangan dulu buat Anda. Semangat. Wah, selesai semua. Oke ya, cukup satu kali sukses, urusan semua selesai. Terus ngapain saya mikirin yang susah-susah? Nah, kemudian selanjutnya saya memfokuskan tentang tujuan saya. Nah, ini. Ya, saya berpikir. Ya, sebentar. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mikir. Ya, ketika saya menjalankan bisnis 3i ini yang ada di dalam mindset saya. Nah, apakah Anda butuh perubahan hidup saat ini? Ya, boleh dijawab. Apakah Anda butuh perubahan hidup? Mungkin kalau saya dulu butuh perubahan hidup karena saya udah bosen miskin. 3 tahun, bayangin, 3 tahun dikejar-kejar hutang, ya. Kemudian makan nggak enak, ya jelas nggak enak lah, makannya Indomie terus ya. Ya, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Kemudian setiap pagi was-was. Bangun tidur orang mah bahagia, saya was-was. Waduh, jam berapa nih? Jangan-jangan nih debit kolektor datang bentar lagi hari ini. Seperti itu ya. Was-was. Makanya ketika saya jaga bisnis 3i ini, saya butuh perubahan hidup. Saya udah bosen yang namanya miskin, capek. Udah capek hati, capek pikiran, nggak enak sama tetangga. Ya hutang di mana-mana. Waduh, ya. Berat. Kemudian coba Anda jawab lagi. Ketika Anda sukses ini, sukses Anda ini untuk siapa sih? Ya, untuk siapa Anda sukses? Untuk diri kita? Ya. Untuk merubah diri kita. Untuk memberikan perubahan kepada orang-orang yang kita cintai? Ya. Atau Anda ingin membahagiakan orang tua Anda? Coba bayangkan, apakah Anda pernah ngasih uang ke orang tua? Pernah nggak? Berapa coba? Bayangkan kalau Anda bisa ngasih uang ke orang tua sebulan 5 juta. Kira-kira apa yang Anda bisa lihat, dengar, dan rasakan dari orang tua Anda? Ya, Anda bisa lihat respon orang tua Anda ketika Anda ngasih uang 5 juta setiap bulan. Bahagia. Bahagia. Penting nggak itu?
Coba Anda bayangkan ketika suatu hari Anda sukses, kemudian Anda bisa mengajak orang yang Anda cintai itu, bagi yang Muslim, bisa ke Mekah. Kemudian Anda bayangkan orang tua Anda ya melihat Ka'bah. Perhatikan apa doa orang tua buat Anda. Coba bayangkan apa yang orang tua Anda katakan kepada Anda ketika orang tua Anda bisa diajak ke Masjidil Haram, bisa diajak ke Masjid Nabawi. Apa yang orang tua Anda katakan? Kemudian apa kata orang tua Anda ke teman-teman mereka? Bahagia ya? Orang tua Anda pasti sangat terharu, sangat bangga kepada Anda. Punya anak yang bisa memberikan kebahagiaan yang kepada orang tua, ini menjadi kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, seberapa penting perubahan itu untuk Anda? Penting nggak? Oke. Nah, kalau penting, apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan dari keluarga Anda ketika Anda sukses? Ya, mungkin hari ini, ya, ketika Anda saat ini ditanya ya, istri anak Anda ditanya, kenapa kok Anda anak istri Anda tidak mengharapkan Anda bekerja keras? Mungkin nggak tega terhadap kita. Ya rasanya nggak berani ngasih dorongan yang berlebih, nanti takutnya kita stres. Nanti takutnya kita down. Tapi coba kita mengaca ke diri sendiri. Ya, kita lihat anak istri kita ketika mereka tidur, coba perhatikan. Ya, mungkin Anda bisa hidup susah. Tapi apakah Anda tega melihat mereka hidupnya susah? Apakah tujuan hidup Anda mengajak berkeluarga, kemudian memiliki anak, hanya membuat mereka susah? Kira-kira seperti itu enggak? Hidup Anda membuat orang lain susah. Ya, jangan sampai bilang ya bahwa orang yang jodoh dengan saya itu adalah orang yang mau sama-sama susah. Mosok si Anda tega bilang kayak gitu, ya ngajak anak orang hidup bareng hanya untuk diajak hidup susah bersama-sama. Padahal Anda ini diberikan anugerah yang luar biasa, diberikan otak yang cemerlang, diberikan peluang datang terus-menerus untuk Anda bisa sukses. Nah, ketika Anda sukses, kemudian Anda lihat anak istri Anda, melihat Anda sukses, kemudian bisa memberikan rumah yang layak buat mereka, kendaraan yang layak buat mereka. Coba Anda bayangkan apa kata-kata mereka. Kata-kata apa yang diberikan dari mereka untuk Anda. Coba Anda bayangkan. Ya, mereka pasti bangga. Bangga memiliki orang tua seperti Anda. Bangga memiliki ayah seperti Anda. Bangga memiliki ibu seperti Anda. Bangga memiliki anak seperti Anda. Nah, apakah ini yang Anda harapkan? Oke. Nah, jika iya, apa yang sanggup Anda korbankan untuk mereka? Apa yang sanggup Anda korbankan untuk mendapatkannya? Ini yang menjadi kalimat yang saya ulang terus. Apa yang kamu korbankan? Ya, ini yang membuat saya gila-gilaan jalankan bisnis 3i. Mungkin kalau misalnya saya bisa offline, mungkin saya jalankan bisnis 3i ini nggak pulang-pulang. Jadi karena saya nggak bisa offline, makanya saya online. Itu mungkin waktu tidur saya itu sangat sedikit.
saya online terus, ya, walaupun waktu itu hanya handphone BlackBerry yang kecil, ya, yang hanya bisa ngetik dan karakternya sedikit, tapi saya optimalkan handphone itu. Ya, kemudian karena saya mau gila-gila, akhirnya saya membuat yang namanya Dreamboard. Ini Dreamboard saya ya. Jadi target saya adalah ingin memiliki income 1 miliar. Kemudian bisa lunas hutang 300 juta. Ya, kemudian ingin bisa umroh dan mengumrohkan, ingin memiliki sebuah rumah yang layak, ingin memiliki kendaraan yang layak, dan ingin mengajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri. Ini ya, dan ini saya ceritakan ke banyak orang. Bahkan ketika saya jalan 3i, mungkin tim-tim awal saya ngerti. Impian saya adalah income 1 miliar. Sudah saya sebutkan. Dari saya nggak punya downline, ya, sampai sekarang ini saya sebutkan berulang-ulang. Saya ingin punya income 1 miliar. Dan waktu awal-awal saya diketawain, ya, dibully, dinyinyirin, udah. Ini perjalanannya ya, karena saya gila-gilaan dan saya fokus, kemudian saya juga kepepet, ya, makanya saya membuat target setiap tahun saya harus naik 3 posisi. Ya, di tahun 2015 saya bergabung di bulan Maret, kemudian saya action di bulan April, ya, kemudian 3 bulan kemudian saya naik posisi tim agensi, 2 bulan kemudian saya naik tim agensi, 1 bulan kemudian saya naik leader agency. Nah, kemudian 3 bulan kemudian saya naik bureau agency. Jadi di 2015 saya naik 3 posisi dari tim agensi, leader agency, dan bureau agency. Kemudian di 2016 saya naik posisi silver agency, gold agency, platinum agency, dan di 2017 titanium agency dan crown agency. Ya, alhamdulillah atas izin Allah dianugerahi kemudahan mencapai posisi crown agency dalam 2 tahun 5 bulan. Ini ya. Kenapa? Ya, karena awal yang tadi. Ya, oke. Nah, demikian ya. Ini kisah terus story saya, perjuangan saya dalam menjalankan bisnis 3i Network. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi Anda semua sehingga Anda bisa sukses jalankan 3i Network, dan saya yakin bahwa bisnis 3i Network ini akan menemukan momentum yang kedua, karena di tahun 2012 ini adalah tahun pembuktian, di mana ketika terjadi pandemi, terjadi krismon, ya, semua bisnis investasi terjadi WD all, termasuk 3i Network nggak tumbang. Di tempat lain kena WD all, tumbang. Di 3i investasinya di WD nggak masalah, ambil nggak masalah, tetap jalan. Ya, WD all, ambil semua, ambil 3i, nggak pernah kasus. Ya, diambil semua nggak apa-apa, 3i tetap jalan. Di tempat lain di WD all baru 15% udah tumbang bisnisnya. Ya, bisnis investasi di mana-mana sekarang scam. Hanya 3i. Dulu ketika saya jalankan 3i di awal, itu saya mencari solusi. Saya cari bisnis investasi yang aman, karena bisnis investasi ini banyak marketnya. Akhirnya saya temukan 3i. Bahkan nggak cuma investasi. Ya, kita mengatakan investasi, proteksi, dan bisnis yang legal, yang pemiliknya adalah orang terkaya di Indonesia. Ini ya, dan ini nanti di 2022 ini sudah menunjukkan momentumnya lagi, bahwa ini memberikan pembuktian. Artinya apa? 3i Network akan lebih melesat lagi. Oke ya, silakan kalau ada pertanyaan, jangan lupa absen. Absen ya, namanya kuliah itu kan absen. Wah, nanti kalau kuliah nggak absen nanti nggak lulus-lulus nanti. Ya, oke, silakan kalau ada mau tanya-tanya boleh ya tentang kisah perjalanan bisnis saya atau apapun ya, silakan. Mau nih. Mau nanya King, kok saya lihat naik peringkatnya gampang. Yes. Mudah, kok sekarang kok sulit, kenapa? Nah, ini nih. Jadi kan saya bilang, saya ulangi lagi, bahwa 3i Network ini sekarang posisinya adalah sama kondisinya ketika awal sekarang ini. Jadi pada saat 2014, ya, saya belum join 2014 karena saya tahu ini lagi banyak masalah. Jadi saya belum join. Saya join 2015. Nah, sekarang ini 2022 itu kondisinya mirip dengan
pada saat 3i di 2014. 2014. Lagi sedang namanya masa adaptasi. Ya, karena zamannya berubah. Terjadi perubahan zaman di mana masuk masa krismon. Sudah kena kris moneter, kemudian yang kedua terkena bisnis Ponzi. Jadi ketika member-member baru 3i Network dulu tahun 2015 itu juga bertumbangan. Ya nggak gampang ketika join 2015 itu bukan masalah gampang. Masalahnya banyak dan kompleks banget. Pertama sudah kena krismon, kemudian ada bisnis Ponzi, yang ketiga 3i masih baru, submitnya masih pakai manual. Itu susahnya minta ampun. Nah, jadi ketika Anda sekarang menghadapi kesulitan, ini namanya masa adaptasi. Jadi semua bis itu ada namanya periode pasang surut ya. Nah, ketika surut itu ada namanya periode adaptasi. Sekarang masuk adaptasi. Kondisinya sama dengan 3i zaman dulu. Harus adaptasi. Nah, setelah adaptasi nanti masuk periode namanya momentum. Nah, saya perkirakan periode momentumnya ini di tahun 2023. Sama ketika saya masuk di 3i itu di 2015, masuk masa momentum ya. Jadi persamaannya antara 2023 dengan 2015. Makanya saya dapat ayunan kenceng. Kenapa? Pada saat itu di 3i sudah ada orang yang sukses. 2015 sudah ada Pak Kwanten yang jadi Crown. 2015 sistem submitnya sudah mulai rapi. Ya, kemudian sistem BOP-nya sudah mulai banyak ya. Bukti-bukti orang suksesnya sudah banyak. Nah, ini nanti periodenya itu sekitar 2023 akan mengulang. Nah, makanya nanti 2023 akan banyak sekali orang-orang yang sukses ya. Jadi jangan salah. Kenapa sekarang agak mengayun, karena memang masuk periode. Jadi setiap zaman itu ada kehidupan itu ada periodenya, ada zamannya ya. Nah, sekarang zamannya sedang zaman namanya perubahan ya, dari orang-orang yang tadinya offline-nya kuat itu dipaksa sekarang online-nya kuat. Anak-anak SD sekarang itu sudah sekolahnya sudah biasa online, sudah biasa Zoom, sudah biasa ini. Nah, perubahan zaman ini yang disebut dengan new normal. Nah, setelah new normal apa? Ya, setelah kondisinya sudah new normal, berarti sudah masuk ke adaptasi. Nah, setelah adaptasi baru nanti momentum. 2023 momentum. Nah, sekarang kalau Anda sekarang sudah ada di 3i sekarang, berarti sekarang Anda mencuri start untuk momentum berikutnya. Nah, tinggal adaptasi, kemudian cari orang-orang yang sudah sistem imun bisnisnya sudah oke, kita bangkit bareng, nanti pasti melesat ke depan. Gitu ya. Mana sih caranya bisa kan nih Pak Arya nih dalam online nih ya 2 tahun bisa capai sekaligus ya 2 tahun lebih ya 5 bulan itu langsung 8 peringkat gitu. Nah, ini ada tadi yang bertanya bagaimana dalam 2 tahun deh yang paling efektif kan untuk masa sekarang nih bagaimana untuk 3 tingkat aja deh Pak gitu. Gimana King? Silahkan. Jadi gini, sebenarnya sih gini, bukan karena saya yang hebat ya, tapi karena saya pasti atas izin Allah semua itu saya bisa mencapai posisi itu. Apalah saya ya kan gitu, nggak ada apa-apanya. Saya bisa jadi Crown itu karena Allah jadikan saya jadi Crown kan gitu. Nah, tapi dari sudut kitanya hanya bisa melihat bahwa pemantasan apa sih yang kamu bisa tunjukkan bahwa kamu layak jadi Crown. Gitu. Ketika Anda melakukan pemantasan, maka rezeki itu pasti akan datang. Ya, namanya rezeki itu tercurah itu unlimited, nggak terbatas. Bagaimana wadah kita nih? Ya, wadah kita segini, ya sudah mau dikasih gerojokan seberapa pun cuma segini aja. Nah, tugas kita adalah melakukan pemantasan. Wadahnya dibesarkan. Nah, kapasitas kita dibesarkan. Kita mau belajar, kita mau praktek, kita mau menghadapi kesulitan, kita mau menghadapi tantangan. Ya, kata guru saya, pokoknya setahun kamu harus punya 3 peningkatan. Apa yang kamu tingkatkan dalam 1 tahun ini harus punya 3. Nah, saya akhirnya memfokuskan. Pertama apa? Ketika saya jalankan 3i awal, saya harus ngerti bagaimana ilmu marketing, pemasaran orang, pemasaran produk 3i kepada orang lain. Nah, artinya saya harus belajar apa? Belajar tentang company profile-nya dengan benar, belajar produknya dengan benar, bagaimana kita bisa ngomong sama orang itu semua pertanyaannya bisa saya jawab semua.
Ini artinya saya harus banyak belajar. Kemudian saya ilmu marketing yang kedua adalah bagaimana saya mengenal orang-orang yang prospektif. Closing siapa saja, saya jadi kenal. Ini orang berpulang closing, ini nggak berpulang closing, itu ada ilmunya. Ilmunya saya sudah share ya, namanya segmentasi market di di sini juga. Nah, ketika saya belajar, saya ngerti ilmunya, saya banyak praktek, akhirnya sampai sekarang total closing pribadi saya itu lebih dari 300 orang. Ya, bukan karena saya hebat, karena saya sudah memprakteknya bertahun-tahun. Ya, kemudian saya mengamalkannya setiap hari. Ini, jadi melakukan wadah pemantasan. Ketika ilmu marketingnya sudah kita praktekkan, kita punya tim, nambah lagi apa sih ilmu leadership? Bagaimana kita mengatur orang yang orang itu nggak kita gaji? Gimana mengendalikan tim kita biar mereka militan? Bagaimana kita mengeksekusi mitra-mitra kita, memisahkan mana yang orangnya yang mau diajak lari, mananya mau duduk aja, mana yang membangkang. Pisahkan orang-orang itu dan kita lari kepada orang-orang yang berlari bersama orang-orang yang mau diajak lari. Kemudian bagaimana sih membuat mitra kita ini mau belajar terus ya. Akhirnya saya belajar jadi trainer, ngajarin ya dari satu-satu ya, kemudian bertambah itu. Nah, ini namanya ketika kita mau mengembangkan wadahnya, otomatis rezekinya akan menyesuaikan gitu. Jangan ngimpi punya income besar, tapi wadahnya gak digedein. Jangan ngimpi ya, jangan ngimpi jadi kron, ya, tapi kitanya nggak mau mengembangkan diri. Nah, ya, jadi mau nggak mau kita mengembangkan diri dulu, memantaskan diri. Layak nggak saya jadi kron? Ya, kalau misalnya layak, pasti rezeki akan turun. Kalau misalnya kita sudah ngimpi jadi kron, kemudian saya sudah total action jadi kron, tapi nggak jadi-jadi, bisa jadi wadahnya ini, pasti wadahnya. Nggak salah. Kalau wadahnya gede, pasti rezekinya banyak. Tapi kalau wadahnya nggak dikembangin, ya berarti action Anda masih ada yang perlu ditingkatkan. Gitu ya. Oke, luar biasa ya Pak Arya. Jadi biar wadahnya ya dibesarkan. Kalau masih wadahnya kecil, Tuhan nggak bisa ngisi ya rezeki kita seberapa. Ya benar banget ya. Besar tapi diisi besar, tapi tetap aja namanya wadahnya kecil. Kecil. Ya dapatnya sekecil. Kayaknya tumpah. Tumpah. Betul. Oke, luar biasa. Nah, ini kan bedanya ya Pak Arya. Tadi kita bahas tentang bagaimana di awal tuh Pak Arya jalanin, padahal kondisinya sih sama persis ya di awal sama yang sekarang. Momentum yang pertama dengan sekarang ini adalah kembali lagi kita akan menemukan momentum bagus, momentum yang kedua di 2022 ini. Artinya Bapak Ibu yang sekarang mungkin yang baru join, karena ini banyak orang-orang baru tentunya yang ada di momentum yang kedua ini Pak Arya. Nah kalau dulu sih mungkin sudah banyak yang hilang ya karena tidak tahan dengan proses gitu ya, dengan bayar harga nggak tahan atau nggak bertahan. Nah sekarang apa sih bedanya menurut Pak Arya nih sudah ada di dua fase ini? Momentum yang pertama kita lalui dengan kondisi yang sangat manual dan sangat minim ya, dan teman-teman yang sekarang ini kondisinya sama, krisis moneter dan pandemi gitu kan, ponzi sebagainya, tapi tetap harus bisa berkembang. 3i Network ini terjadi momentum kedua. Bedanya itu di mana biar teman-teman, oh iya ya sekarang sebenarnya sama kondisi tapi saya sudah jauh lebih mudah gitu loh Pak, buat teman-teman semuanya. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi gini, hidup itu berpola. Semua tatanan kehidupan itu berpola dan polanya rapi. Kemudian apa? Berulang. Polanya rapi, berulang. Jadi nggak usah khawatir bahwa Pak ini sekarang ada ponzi, dulu 2010 ada ponzi, 10 tahun kemudian ada ponzi lagi. Berarti nanti 10 tahun kemudian bisa jadi ada ponzi lagi. Nah, berarti ketika ada sebuah krisis, ya, jadi pola hidup seperti ini ya. Pola hidup, pola bisnis itu gini. Pertama diawali sebuah krisis. Pasti krisis. Krisis itu tanda akan terciptanya sebuah momentum. Itu udah pasti. Setelah krisis pasti ada momentum. Karena apa? Ketika sebuah krisis itu terjadi adaptasi. Bisnis baru keluar. Ya kan? Kemudian bisnis lama beradaptasi, kemudian dia bertahan dan semakin kuat. Kalau yang hancur, hancur.
Ini ya, krisis itu bukan sesuatu sifat hidup. Krisis itu bukan sesuatu yang ini membunuh, tapi sebuah sebuah alat dari Allah ya, dari Tuhan untuk mengedukasi manusia agar bersiap dengan zaman berikutnya. Ini ya, awalnya krisis. Kemudian keluar zaman namanya momentum, fase kedua, momentum. Nah, momentum itu terjadi peluang-peluang yang dasar di mana ketika bisnis yang bisa bertahan itu akan semakin kuat, kemudian menemukan pondasi-pondasi baru sehingga dia akan melesat lebih tinggi. Nah, kalau bisnis baru itu akan beradaptasi dulu dengan momentum kedua. Nah, ini sekarang fasenya setelah krisis, sekarang sudah mulai adaptasi ke momentum kedua. Nah, kebanyakan orang, ini kata guru saya, di semua lini bisnis apapun, 95% orang kena krisis restart. Ini ya. Di bisnis network itu juga ketika kena krisis itu restart. 90%, tapi hanya 5% yang bertahan. Nah, orang yang bertahan, yang 5% ini menemukan sebuah pengalaman di mana dia bisa menangani krisis bisnisnya, menangani krisis hidupnya. Nah, ketika orang sudah bisa menangani krisisnya, orang memiliki sistem imun, di mana ya ketika nanti terjadi kasus yang sama, itu sistem imunnya akan bekerja. Ya, dulu waktu ketika mau terjadi krisis tahun 2020, saya bilang ke tim, hati-hati, ini mau krisis ya, jangan boros, simpen duit 2 tahun kemudian masalah. Saya udah ngomong jauh-jauh hari 2020, saya udah ngomong ini akan krisis karena terjadi perubahan zaman. Ya, jangan banyak utang, selesaikan hutang, banyakin simpenan, itu sekitar 2 tahun. Ya, sekarang benar-benar terjadi. Ini. Jadi kalau mau ngatur duitnya, insya Allah krisis bisa dilewati. Nah, kemudian ketika masuk momentum, kita harus gaspol habis-habisan. Ini. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi pemenangnya? Nah, ini biar jadi pemenangnya kita menyadari dulu pola hidup tadi ya. Krisis, momentum, booming, kemudian stuck. Nah, stuck kemudian masuk lagi krisis lagi. Nah, krisis, kalau misalnya krisis, kalau orang yang ngerti 5% dia akan melakukan adaptasi, kemudian dia up lagi. Makanya pengusaha-pengusaha itu naik turun tapi gini, naik turun, naik terus ya. Gelombang kehidupan. Kalau kata guru saya itu menari dalam badai. Nah, dia kalau udah jago-jago tuh menari dalam badai. Tapi kalau yang 90% apa? Restart dalam badai. Jadi dia nggak pernah memiliki sistem imun dalam bisnisnya, sistem imun dalam hidupnya. Dia hanya bisanya ketika ada masalah restart. Masalah restart terus kapan? Mau sampai tua restart terus. Mau bisnis ngulang terus sampai tua. Kan nggak kan gitu. Nah, mau nggak mau, ayo belajarlah, adaptasilah. Jangan cemen lah ya kan. Kalau misalnya duitnya lagi bokeh-bokeh, cari solusi tapi jangan ganggu bisnis. Ini prinsip saya. Ya, cari solusi tapi jangan ganggu bisnis. Jangan kamu kencingi sumurmu sendiri. Nah, udah pasti disikat sama CAR. Ya, gitu ya. Oke, luar biasa Pak Arya ya. Itu mungkin jawaban dari teman-teman. Ya, ingat absensinya ya, Bapak Ibu semua. Saya ingatkan kembali ya isi absensi. Dan itu tadi sudah dijawab ya sama Pak Arya, bagaimana sih bedanya kondisi momentum pertama 2014 Pak Arya menjalankan bisnis 3i Network ini. Bertahan ya, menari di atas badai ya, badai pasti berlalu, tapi kalau kita ada tetap bertahan di badai itu, kita akan melewatinya dan sampai tujuan kita. Namun kalau merestart ulang, berarti Bapak Ibu tidak akan pernah melalui badai atau tidak akan pernah sampai di seberang sana gitu ya, di tujuan Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa sekali. Mungkin dengan waktu yang sangat singkat juga ya Pak Arya, yang mungkin teman-teman yang masih pingin mau menggebu-gebu, wah ini saya pingin masih belajar nih sama King Online, karena banyak semua yang hadir di 3i Lab Channel ini tentunya semuanya pasti menjalankan bisnis ini lebih banyak dari online. Berarti kalau udah King Online yang bergerak ya udah, wah gimana caranya nih gitu. Dan hari ini ya silakan Pak Arya
karena waktu juga Pak Arya, saya untuk pertanyaan saya tutup sekian saja, dan closing statement-nya dari Pak Arya langsung. Oke, terima kasih ya. Badai pasti berlalu, tapi nggak usah khawatir, nanti akan datang badai lagi. Ya, jadi tugas kita apa? Tugas kita adalah harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Jangan cengeng, ya. Hanya dinosaurus aja lah yang nggak bisa mengikuti perubahan zaman, akhirnya punah. Kalau kita mau terus, kita harus memiliki sebuah sistem di dalam tubuh kita, yaitu sistem namanya adaptasi. Gitu ya. Adaptasi gimana? Ketika kita punya masalah, yang seperti yang saya ajarkan tadi, ketika kita punya bisnis dan punya masalah, jangan pernah dicampur. Ya, biarkan bisnis berkembang untuk mengatasi masalah Anda, kemudian Anda redam masalah Anda biar tidak merusak bisnis Anda. Ini tugas kita, ya. Masalah diredam biar tidak mengganggu, kemudian bisnisnya ditumbuhkan. Agar nanti ketika sekali sukses, masalah akan selesai. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan ini, maka kita akan punya satu sistem imun tubuh kita di mana kita bisa menyelesaikan suatu krisis. Ya, satu krisis di mana kita tetap survive dengan bisnis kita, dan ketika momentum kedua tumbuh, nah kita akan melesat. Gak usah khawatir, pasti nanti akan ada badai lagi. Tapi tenang saja, kita sudah punya pengalaman dari badai sebelumnya, kapal kita. Nah, beda dengan orang lain, ketika ada badai pindah bisnis, ya maka dia tidak punya namanya sistem imun. Ya, ketika dia jalankan bisnis baru, ya masuk momentum baru dengan bisnis baru, ke depan ada badai lagi, dan pasti 95% dia akan restart lagi dengan bisnis baru. Terus kapan selesainya? Ya, ini ambil pengalaman dari saya, dan insya Allah ke depan kalau kita mau jangan bertahan, ya terus nyerang aja, asik aja. Badai nyerang, hujan nyerang terus ya. Insya Allah kita akan jadi pemenang. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak perangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Crown!